Carl Gustav Jung. Ketika membicarakan psikoanalisis, nama yang langsung terpikirkan ialah Sigmund Freud. Namun, sesungguhnya ada tokoh lain yang pemikirannya tidak kalah besar, yaitu Carl Gustav Jung. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli 1875 dan wafat pada 6 Juni 1961. Jung tidak hanya berkarya dalam bidang psikologi, ia juga menekuni filsafat, sosiologi, arkeologi, sastra, dan seni. Keluarganya yang berpendidikan agamis dan berasal dari kelas menengah ke atas turut mendukung minat belajarnya. Sedikit banyak pemikiran Carl Jung terpengaruh oleh gagasan Freud. Meskipun banyak mengkritik Freud, justru pemikirannya menyempurnakan psikoanalisis milik Freud. Salah satu teorinya yang memberikan sumbangsi besar dalam peradaban manusia ialah teori kepribadian. Menurut teori kepribadian Carl Jung, kepribadian merupakan gabungan antara perasaan dan tingkah laku manusia yang disadari atau tidak disadari, serta dibentuk oleh berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran terbentuk oleh ego. Ego terbentuk oleh persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan ingatan-ingatan yang dilakukan secara sadar. Dari ego terbentuk identitas dan kontinuitas. Ego diwujudkan dalam tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Ego merupakan hal yang membuat manusia menyadari siapa dirinya. Jung membagi ego menjadi dua sikap, yaitu introvert dan extrovert. Introvert mencirikan orang yang lebih suka dalam kesendirian. Ia tidak terlalu menyukai obrolan bersifat basa-basi. Ketika berbicara, ia akan banyak berpikir sehingga menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Dalam keramaian, sang introvert lebih suka menjadi pengamat daripada ikut dalam keriuhan. Yang selanjutnya extrovert, mencirikan orang yang lebih suka berada dalam keramaian. Ia sangat suka berinteraksi, pandai bergaul, serta bisa mencairkan suasana. Sikap percaya diri dan ingin menjadi pusat perhatian juga ada dalam dirinya. Dalam berbicara, ekstrovert sering melakukan spontanitas. Aspek yang selanjutnya yaitu ketidaksadaran persona. Freud menyebut ketidaksadaran sebagai id, sementara Jung menyebut sebagai ketidaksadaran persona. Ketidaksadaran persona menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak muncul dalam kesadaran, tetapi ikut mempengaruhi kesadaran. Hal ini terjadi karena pengalaman-pengalaman di masa lalu itu direpresi, dilupakan, diabaikan, atau dianggap tidak penting. Misalnya, seseorang tidak memiliki perangai pemarah, akan tetapi satu waktu ia marah-marah dengan mengeluarkan berbagai kata makian. Kata makian itu mungkin tidak pernah ia pelajari dengan serius, tetapi masuk dalam alam bawah sadar ketika ia pernah mendengar atau membacanya. Dalam ketidaksadaran persona, ada kelompok persepsi atau gagasan yang tidak disadari bahwa itu terstruktur dan membentuk kesadaran atau perilaku spontan. Jung menyebutnya sebagai kompleks. Misalnya, seseorang punya persepsi negatif atas pernikahan karena pengalamannya pada masa kecil melihat orang tuanya bercerai. Aspek yang selanjutnya yaitu ketidaksadaran kolektif. Pemikiran khas dari Carl Jung tentang kepribadian merupakan ketidaksadaran kolektif yang berisi ingatan-ingatan laten yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketidaksadaran kolektif merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang antar generasi. Salah satu bentuk ketidaksadaran kolektif ini, misalnya nilai hidup dimiliki oleh sekelompok etnis tertentu, misalnya lagi etos kerja tinggi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Dalam tahap lebih lanjut, ketidaksadaran kolektif dapat menyebabkan penyimpangan seperti delusi, fobia, dan irasionalitas. Ketidaksadaran ini mewujud dalam 5 hal, yakni archetype, persona, shadow, anima and animus, serta self. Yang pertama, archetype. Archetype adalah gagasan universal tentang tipe-tipe ideal. Gagasan tentang sesuatu yang ideal ini diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya gagasan tentang orang tua yang ideal, pemimpin yang ideal, pasangan yang ideal, dan lain sebagainya. Archetype merupakan mimpi kolektif tentang sosok yang ideal sehingga melahirkan tokoh-tokoh superhero,
diidolakan atau didewakan. Yang selanjutnya ada persona. Dalam bahasa Indonesia, persona sering diterjemahkan sebagai kepribadian, namun sebenarnya persona berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng. Disadari atau tidak, kita dituntut untuk mengenakan berbagai topeng yang berbeda dalam setiap situasi sosial. Persona adalah hal yang menghubungkan kepribadian seseorang dengan lingkungannya. Misalnya, seseorang ketika berada di rumah memakai topeng sebagai ayah, di tempat bekerja memakai topeng sebagai karyawan, di masyarakat memakai topeng sebagai ketua RT. Sesungguhnya manusia hanyalah berpindah dari satu topeng ke topeng yang lainnya. Menurut Carl Jung, yang harus dilakukan manusia ialah memakai topeng yang baik dan sesuai dengan situasi. Kriteria baik ini merupakan ketidaksadaran kolektif. Yang berbahaya ialah seseorang yang sangat menyukai satu topeng sehingga memakainya dimanapun. Yang selanjutnya ada anima dan animus. Anima adalah sisi feminim dari diri laki-laki yang tidak disadari, sementara itu animus adalah sisi maskulin dalam diri perempuan yang tidak disadari. Hal ini misalnya muncul ketika seseorang mengalami ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki akan memiliki kriteria tentang perempuan yang ideal berdasarkan sisi anima dalam dirinya, begitu juga perempuan punya kriteria ideal tentang laki-laki berdasarkan sisi animus dalam dirinya. Kriteria ideal ini tentunya diwariskan. Kemudian yang selanjutnya ada shadow. Shadow adalah sisi gelap dalam diri manusia, tetapi tidak disadarinya. Sisi gelap ini berisi insting primitif yang bersifat negatif, seperti rasa iri, kemarahan, keserakahan, dan kejahatan. Kemudian yang selanjutnya ada self. Self adalah bentuk jiwa yang utuh, ideal, dan terkontrol. Jiwa yang utuh akan membentuk self-realization, yaitu pembentukan ideal. Pembentukan self melewati individuasi atau perkembangan kepribadian. Hal ini dilakukan oleh individu yang menyadari potensi-potensi dalam dirinya, lalu mengintegrasikannya menjadi pribadi yang utuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.